berada dalam van, di mana van ini akan membawa kita ke tempat destinasi yang tuju, iaitu daerah Tuban. Daerah Tuban ni terletak di bahagian timur laut, bahagian utara di berhampiran dengan pantai. Kira-kira 3 jam perjalanan. Kira-kira 3 jam perjalanan daripada airport di Juanda, melewati jalan-jalan utama, jalan-jalan kecil, dan sepanjang perjalanan kita akan singgah di tempat-tempat persinggahan, iaitu makam-makam para wali yang terdiri daripada Wali Songo dan juga wali-wali yang lain yang terkenal. Sekarang ni kita telah sampai ke persekitaran makam Syekh Said Jamaluddin Al-Kubro, iaitu merupakan paman ataupun ayah datuk kepada wali-wali yang terkenal, wali-wali Songo. Inilah sekitaran makamnya. Jadi kita akan berehat dulu, makan. Selepas kita akan menziarahi makam beliau. Okey, sekarang ni kita telah pun sampai ke pekarangan makam. Tadi kita naik sepeda, dipanggil sini motosikal. Sebab apa, kawasan sini memang tak boleh parking kenderaan berat, bas-bas semua. Jadi kita telah pun sampai. Ini merupakan persekitaran makam kepada makam wali-wali Songo, khususnya makam Syekh Said Jamaluddin Al-Kubro, yang merupakan paman ataupun ketua kepada seluruh wali Songo di Indonesia. Jadi kita akan masuk dan melihat kawasan persekitaran dalam. Kita telah difahamkan melalui papan kenyataan yang menerangkan situasi kawasan di sini, menempatkan makam lebih kurang 10 orang para wali yang diketuai oleh Syekh Jamaluddin Al-Kubro, di mana letaknya makam Syekh Jamaluddin Al-Kubro ni tengah-tengah pekarangan, di sekitar pekarangan ni. InsyaAllah kita akan solat dulu, Zuhur, jamak Zuhur dan juga Asar. Selepas itu kita akan melewati kawasan-kawasan persekitaran ini, dimulakan dengan penziarahan makam Syekh Jamaluddin Al-Kubro, insyaAllah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai melawat makam Syekh Said Jamaluddin Kubro baru sebentar tadi. InsyaAllah kita selepas ini kita akan bergerak melawat makam-makam yang lain.
Jadi kita akan bergerak balik ke naiki bas balik. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke makam Sunan Geseng, iaitu merupakan salah seorang daripada para wali di bumi Tuban ini. Kita dari tadi kita dah sampai kita sekarang ni berada di Tuban, daerah Tuban. Daripada Surabaya tadi perjalanan makan masa lebih kurang dalam 3 jam. Jadi daripada petang tadi sampailah sekarang malam. Jam sekarang dah hampir pukul 8 malam. Kita baru saja sampai ke makam Sunan Geseng. Sebelum kita akan balik ke hotel, jadi kita akan solat di sini, ziarah makam, dan seterusnya kami akan pulang ke hotel untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya yang tadi kita tak bagi penjelasan yang makam pertama tadi saya dan sahabat-sahabat minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi makam yang pertama tadi adalah makam Syekh Jamatul Kubro, yaitu makam kalau orang sini Punjere Wali Songo, maksudnya seutama cikal bakal awal permulaan Wali Songo datang ke Indonesia ini, terutama ke Nusantara ini. Dialah datuk dan moyang dan guru semua wali-wali di Nusantara. Jadi dialah asal usul dari wali-wali Songo di Nusantara ini. Dan yang ini adalah makam murid dari Sunan Kalijogo, yaitu Sunan Geseng. Jadi ada histori, cerita sedikit tentang siapa Sunan Geseng ini. Kita ambil cerita yang sedikit saja, kalau panjang nanti tak habis. Jadi kata geseng ini maksudnya hangus, gosong. Orang-orang Jawa geseng gosong, hangus. Maksudnya dulu dia ingin berguru dengan Sunan Kalijogo itu. Dia datang dengan Sunan Kalijogo, dia bersyarat boleh tunggu saya sampai kembali. Jadi ditunggu di tempat ini, dia bersujud tempat ini sampai datangnya Sunan Kalijogo kembali. Dan ketika Sunan Kalijogo kembali, dan tempat ini dah menjadi hutan belantara dan banyak rumput tinggi-tinggi, akhirnya Sunan Kalijogo datang, susah nak mencari, akhirnya dibakarlah tempat ini. Akhirnya baru habis, nampaklah dia Sunan Geseng yang masih bersujud. Dia tak disentuh api, tak terbakar, hanya hangus. Inilah yang diajar-ajar bagaimana wali-wali ini penerus kalimat syahadah, pembawa ilmu lailah, membuktikan bahwa yang memberi kuasa, yang memberi itu mudarat hanya Allah Ta'ala melalui sifat uluhiyah yang kita sedang belajar, yang kita dapatkan sanad dari guru kita Syekh Dr. Ismail Kasim, guru kita yang menyambungkan talian wali-wali ini. Jadi apa yang boleh kita ambil dari pelajaran ini adalah kita mungkin susah untuk sampai ke makam, sampai terbakar, membuktikan sampai terbakar jasad kita mungkin tak mampu, tapi kita dapat setidaknya dapat tak terbakar dalaman kita dengan api-api yang sentiasa menyala-nyala dalam kita, api emosi, api amarah, lama mulima. Itu setidaknya kita mampu menjadi pribadi yang teduh, pribadi yang memberi kedamaian, pribadi yang sentiasa membawa kerukunan, memberi kesantunan, kebaikan, rahmah kepada sesama manusia. Ini yang sebenarnya diajar oleh guru-guru kita. Semoga dengan talian yang dibawa guru kita Syekh Ismail Haji Kasim, guru kita, dapat menyambungkan semangat kerohanian apa yang telah diturunkan melalui wali-walinya, apa yang diturunkan Allah melalui Syekh Maulana Sunan Cokrojoyo ini, Sunan Geseng ini juga hadir kepada kita. Ini maksudnya disambungkan bahwa talian rohani ini semoga boleh memadamkan segala api-api dalam diri kita ini. Kita menjadi sentiasa manusia yang mukmin, yang sentiasa berkasih sayang, yang tak ada saling bermusuh-musuhan. Kita seperti bangunan bunyanun marsus, bangunan yang kokoh,
Apabila kaki yang sakit, mata yang menangis, yang mengeluarkan air mata, kita menjadi mukmin dunia dan akhirat kita sama satu paksi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga kita tetap kekal bersama guru-guru kita, bersama wali-wali Allah dunia dan akhirat, menjadi pribadi-pribadi rahmah bagi umat manusia, rahmatan lil alamin. Itu saja yang kita boleh kongsikan hari ini. Semoga kita, apabila kami banyak kurang, kami salah, kami minta maaf. Kami selaku yang daif sendiri di sini, yang kurang, ada kurang macam-macam sebab kurang, saya minta maaf, mohon dimaklumi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang ramah, pribadi yang teguh dan santun dengan kalimat la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum. Okey, kita lihat bagaimana susunan batu-batuan yang menghasilkan pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam makam. Dia begitu teratur. Susunan dia, walaupun batunya tak sama, tapi memang desainnya memang cantik. Jadi inilah antara keunikan yang dipaparkan di kawasan sekitar Tuban ni, dengan seni binanya, dengan bangunan-bangunan yang lama, di mana terletaknya makam-makam para wali ni. Jadi insya-Allah kita akan mengembara lagi lah, kita akan melihat lebih banyak lagi bangunan-bangunan seumpama ini untuk kita saksikan untuk bersama. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah, selesai sudah kita menziarahi makam Sunan Geseng. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan pulang ke penginapan. Aktiviti untuk hari yang kedua ini setelah pun selesai, kita akan berjumpa pada esok hari dengan aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Selamat malam. Kita ada yayasan di buat majlis.